Hai, kita isi minyak dulu ya. Hari ini kita mau perjalanan ke Mandoge. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk perjalanan ke Mandoge, kita melewati yang namanya Buntu Pane ya. Nah, jadi dalam perjalanan ini sebenarnya tujuan kami mau pertemuan kelompok ya, tepatnya di Desa Huta Bagasan. Nah, dalam perjalanan ini kita akan menikmati pepohonan yang hijau. Nah, jadi teman-teman, untuk jarak tempuh dari kota Kisaran menuju Mandoge itu jaraknya 2 jam ya. Nah, jadi di perjalanan kita sebenarnya cukup nyaman karena tidak ada motor-motor besar yang berpapasan dengan kita di perjalanan. Nah, jadi daerah tujuan yang akan kita datangi yaitu adalah Desa Huta Bagasan. Huta Bagasan ini masyarakatnya mayoritas orang Batak, teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman ketemu sama ibu-ibu yang bersuku Batak Toba seperti itu. Nah, jadi kita dalam P2K2 menyampaikan beberapa materi yang memang menunjang agar ibu-ibu kedepannya bisa menjadi ibu-ibu yang mandiri. Seperti itulah tugas kita sebagai pendamping PKH. Ini sudah di Mandoge ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati simpang Huta Bagasan. Nah, ini dia, selamat datang masuk ke dalam. Memang kita melewati PTPN 4 ya. Nah, jadi kita memasuki PTPN 4. Dalam perjalanan itu cukup panjang ya teman-teman ya. Ada juga jalan becek yang kita lewati. Nah, untung saja jalan yang kita lewati ini pada saat itu tidak hujan, tidak dalam kondisi hujan, jadi tanahnya keras untuk dilewati. Kalau tidak hujan maka perjalanan lancar teman-teman kalau daerah sini. Tapi kalau hujan ya seperti itu ya, cukup becek juga. Walaupun ya perjalanannya ya ada juga yang aspal seperti itu. Untuk dari simpang tadi masuk ke dalam ini cukup jauh ya, sekitaran jarak tempuh 20 menit lah. Dan kita mendapati perjalanan tanah merah juga untuk menuju ke dalam. Kita menikmati perjalanan teman-teman ya, demi ingin berjumpa ibu-ibu yang memang mau belajar P2K2 seperti itu. Nah, jadi kita memasuki wilayah ini cukup bingung karena memang banyak simpang-simpang yang memang harus kita ingat untuk menuju ke sini. Daerah yang kita tuju itu melewati kebun-kebun, kemudian arah yang akan kita tuju nanti sampainya yaitu ke rumah ketua kelompok ya. Jadi kita memiliki tempat berkumpul ya teman-teman. Nah, ada juga jalan becek yang kita lewati ya. Di sini kita bertemu dengan masyarakat setempat ya, orang kebun yang lagi bekerja ya, memperbaiki jalan seperti itu. Nah, ini sudah sampai teman-teman ya, kita di rumah ketua kelompok. Ibu-ibu yang datang kita persilakan masuk untuk duduk ya. Kita akan memulai menyampaikan materi dari PKH ya, yang salah satunya mengenai kesehatan ibu hamil, kemudian ada lagi mengenai pengelolaan keuangan. Nah, jadi bapak tersebut yang akan menyampaikan materinya teman-teman ya. Nah, jadi prosesnya tidak lama ya, hanya 2 jam pelajaran ya, sebelumnya di absen. Untuk prosesnya sebenarnya sama seperti kayak sekolah ibu-ibu lah, dibilang seperti itu. Yang tujuan kita adalah untuk meningkatkan sumber ilmu dari ibu-ibu yang ada di desa. Harapannya untuk kedepannya ibu-ibu bisa lebih mandiri lagi seperti itu. Nah, jadi di sini prosesnya pengabsenan, kemudian pemberian info terbaru mengenai PKH, kemudian pemberian materi, selanjutnya penutup, tanya jawab ataupun diskusi bersama dengan anggota seperti itu. Nah, jadi biasanya ibu-ibu antusias menanyakan, banyak hal yang ditanyakan. Misalnya ibu-ibu bertanya,
untuk bantuan itu sendiri, ada yang keluar, ada yang tidak keluar, itu bagaimana solusinya. Nah, bapak tersebut menjelaskan bahwasanya kalau tidak memiliki komponen lagi atau tidak memiliki anak sekolah, ya bisa jadi bantuannya tidak keluar lagi, dan memang tidak keluar lagi seperti itu. Bapak ini menjelaskan secara detail bagaimana ibu-ibu ini bisa paham nantinya ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena biasanya kalau misalnya yang tidak ahli menjelaskan, ibu-ibu tidak paham seperti itu. Ini selesai pertemuan teman-teman ya. Hal tersebut adalah proses penyampaian daripada pertemuan kelompok dari P2K2. Berada di Huta Bagasan. Nah, ini kita menuju ke desa sebelah, yaitu jarak tempuh antara Huta Bagasan dan Cikopas itu cukup jauh teman-teman ya. Perjalanannya itu perjalanan yang sangat panjang, karena jalan yang kita lalui itu tidak ada petunjuk arah seperti itu. Kita lewati sawit-sawit dan kita menanyakan orang yang lewat arah tujuan kita itu. Nah, untuk tujuan kita ini sebenarnya Dusun 5 Kampung Sabah ya. Kita sempat nyasar karena tidak ada yang ditanya seperti itu. Akan tetapi alhamdulillah pada saat itu kita bertemu orang lewat, jadi kita bisa menanyakan arah daripada tujuan Kampung Sabah ini. Untuk kampung ini kita lihat ya, seperti rumahnya berjarak-jarak seperti itu. Inilah dia Kampung Sabah ya, yang mana perjalanan dari Simpang Kopas atau dari Mandoge, kota besarnya itu sendiri, berjarak hampir 1,5 jam seperti itu. Nah, jadi kita beruntung bisa datang ke sini menemui saudara-saudara yang memang penerima manfaat di Desa Huta Bagasan. Seperti biasa, kita mendengarkan penyampaian dari sambutan kedatangan ibu tersebut. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, kita sudah selesai pertemuan dan ini di jalan. Kita harus cepat-cepat menuju pulang karena kita akan melewati jembatan yang putus ya. Jadi kita harus naik getek. Ini kalau hujan kita sama sekali tidak bisa lewat dan harus menginap seperti itu. Oleh karena itu kita buru-buru pulang ya. Kita melewati getek nih, kita bayar cukup Rp5.000, tapi adik ini membantu kita, katanya ya udah bang, seikhlas hati aja seperti itu. Kita melewati dengan naik getek ini ya, resikonya cukup besar sebenarnya, akan tetapi mau tidak mau kita lewati seperti itu. Nah, jadi mungkin sampai di sini teman-teman perjalanan kita. See you next time. Kalau misalnya ada waktu saya akan buat vlog lagi untuk perjalanan selanjutnya. Bye bye.